Iya, belum 100% memang. Karena ya penerima siswa itu kan hanya berapa hari saja. Nah, sedangkan kalau bisa ke depan lebih ya pengenalan lingkungannya supaya kita lebih mengenal siswa, dari latar belakangnya, orang tuanya. karena memang kalau aturan dari pusat sekarang MPLS itu dilaksanakan selama 2 minggu atau kurang lebih 10 hari dengan aturan 3 hari itu untuk 3 hari pengenalan siswanya, lingkungannya, 7 hari guru yang mengenal karakter itu. Dengan karakter termasuk dalamnya itu karakter siswa itu seperti apa, latar belakangnya, latar belakang orang tua, latar belakang pendidikan sebelumnya, pautnya itu kan BPK-nya itu. Nah, jadi dari situ kalau menurut saya melalui BDB itu kita bisa mempelajari, mengetahui latar belakang siswa sehingga nantinya dalam proses belajar mengajar itu paling tidak kita sudah mempunyai pedoman latar belakang ya, sudah memiliki ini sehingga untuk mengarahkan proses belajar mengajarnya itu mudah karena sudah punya dasar. Belum lagi juga ada beberapa anak yang masuk dia tidak melalui PK ya Bunda. Kita harus, nah dari situ kan kita bisa yang ini, karena itu artinya kan memahami latar belakang siswa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran mengajar itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pendidikan. Kalau tahun lalu kan kita sudah tidak terapkan tes calistung ya Bunda, atau masih terapkan tes calistung kemarin? Tesnya itu untuk menggolongkan pemerataan saja. Jadi kita masih menggunakan tes calistung untuk memisahkan supaya tidak tercampur yang kurang mampu dengan yang mampu ya, yang mengenal ya. Jadi lalu tahun ini apakah akan masih tetap kita terapkan seperti itu? Ya, dari keputusan kita bersama, karena pengalaman selama ini kalau kita tidak bikin calistung, satu kelas nanti ketemu semua yang tidak tahu, pasti gurunya juga pasti mengeluh. Itu salah satunya, salah satu. Terus bukan hanya itu, kalau menurut saya juga punya pengelompokan pembagian siswa ya per kelas kelompok itu bukan hanya berdasarkan mereka ada yang sudah bisa huruf, ada yang bisa membaca, itu kan hanya itu, termasuk latar belakang pekerjaan orang tua sehingga tidak terjadi dalam satu kelas itu ini anaknya orang ini yang berada, yang ini pekerjaannya pedagang rata-rata, sehingga itu merata latar belakangnya merata. Karena selama ini juga yang terjadi itu kan kita kurang ke sana, karena fokus ke anak itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, itu yang dikelompokkan. Sementara untuk latar belakang pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua. Lalu untuk mengatasi tes mengenal siswa lagi peserta didik baru ini kan kita mengurangi calistung, apa ada alternatif lain selain penggunaan calistung untuk mengelompokkan mereka? Mungkin bisa, wawancara mungkin bisa dari guru TK sebelumnya. Nanti kita ada yang kenal, kira-kira siapa yang bisa, yang sudah bisa baca ke sekolah guru. Bisa juga mungkin dari orang tua atau dari anak sendiri kita wawancara. Tapi kalau saya rasa saya tidak akan menghilangkan tes calistung, tapi tujuan dan fungsinya saja dan itu dilihat. Nah, kalau dulu kan mungkin kalau masuk SD ini harus bisa membaca. Nah, itu kita tidak seperti itu. Nah, itu tadi salah satunya yang calistung yang kita laksanakan itu kan untuk pemerataan. Nah, yang diutamakan kan siswa yang sudah usianya betul-betul sudah 7 tahun, tidak menerangkan dia. Nah, artinya kita tetap untuk mengetahui mereka, maksudnya mengetahui bukan untuk mengtes bahwa anak ini memang, nah itu tadi kalau kita tidak memberikan calistung itu tadi, kita tidak tahu untuk latar belakangnya, pengelompokannya nanti persiapan metode pembelajarannya apa nanti yang begitu. Jadi calistung itu hanya sebagai asesmen awal ya Bu? Iya, itu saja. Sebagai asesmen awal untuk jadi bukan mengelompokkan kelas ya, tidak tercampur nanti yang anak tidak sekolah tidak melalui PAUD semuanya dengan yang tadi dengan memudahkan
metode apa yang akan diterapkan nanti Jadi supaya MPLS selama 2 minggu itu bisa berjalan dengan baik ya. tetap jangan dihilangkan kalau tidak sudah tapi kita definisi Tapi bukan sebagai penyeleksi dia boleh masuk sekolah atau tidak ya. Iya, karena sebenarnya harusnya aturan itu calistung sudah tidak ada. Tapi karena untuk kalau kita memang sekolah kita memakai calistung hanya untuk pengelompokan kelas saja ya Bunda. Apalagi sekarang kita harus mencari alternatif lain, jangan hanya melalui calistung saja. Kita terapkan di dalam PPDB kita, Kak. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kus untuk diskusinya hari ini. Terima kasih. semoga sukses. Pertanyaan yang anak itu menjawabnya agak panjang gitu lah Bu. Pertanyaan hot. Jadi tanpa dia tulis, dia Enggak bisa usah mengungkapkan nulis. dia punya perasaan. Nah, Jadi itu kita kan tahu bisa emosinya dilihat ya bisa kecerdasan keluar ya. anak, emosinya seperti apa karakternya bisa dari situ kita mempelajari Iya, anak-anak. makanya harusnya MPLS kita kan kemarin masih yang 3 hari ya. Kalau aturannya itu MPLS memang 2 minggu Ibu, karena 10 hari. Itu kan misalnya siapa guru kelas 1-nya itu kan sudah bisa terjun langsung setelah kita rapat Dewan Guru kan sudah tentukan wali kelas 1 tahun ini siapa. Nah itu guru sudah sebenarnya bisa langsung Bu untuk pengenalan awal, asesmen awal itu melalui wawancara dengan anak tentang di rumah kebiasaannya apa. Nah itu kan merangsang anak-anak untuk berani berpikir, berani berbicara. Terus kepada gurunya nanti kan sudah tidak kaku lagi, artinya dia merasa bahwa bunda ya, dipanggil bundanya. Jadi itu transisi dekat, dari iya. PAUD ke SD-nya gitu. tuh tidak terasa Tapi sekali ketika kalau ya. kita mau lihat begitu anak-anak hanya dengan model seperti itu MPLS-nya begitu masuk, ayo siap gerak ini. Makanya kan anak-anak Langsung kan tegang takut, semua. Itu yang saya kadang-kadang saya mengamati kan, coba ini ya gini gitu loh. Kalau yang kemarin Sehingga saya geli ingin ngajar kelas 1 gitu loh. ya kita bareng ya Bunda. Nanti di kelas 1 lagi tidak ada yang terus bagaimana?